Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himan Paki Hakim. Saya berasal dari IAT semester 3 Fakultas Usuluddin Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Darussalam Ciamis. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan kitab yang berjudul Tafsir Jalalain. Tafsir ini dikarang oleh dua imam, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahali dan juga Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin Al-Mahali wafat tahun 864 Hijriah. Ia dilahirkan di Mahala, Mesir. Ia merupakan seorang ulama besar dan menguasai berbagai bidang keilmuan Islam. Dan ada tafsir, hadis, dan juga fikih. Selanjutnya yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau wafat tahun 911 Hijriah. Ia dilahirkan di Kairo, yang terkenal sebagai ulama yang sangat produktif karena banyak mengarang kitab. Ia juga dikenal sebagai pemahamannya yang luas di kalangan para ulama dalam berbagai bidang keilmuan Islam. Selanjutnya yaitu ada deskripsi kitab. Deskripsi kitab yang pertama ada struktur dari kitab ini. Tafsir ini memiliki struktur yang mudah dipahami bagi orang yang tarafnya ingin mencoba ataupun memahami tafsir dalam tahapan awal. Selanjutnya tujuan dari penulisan kitab ini yaitu untuk memberikan kemudahan dalam memahami tafsir secara cepat, sederhana, dan juga ringkas. Yang kedua yaitu ada keistimewaan. Keistimewaan dari tafsir ini memiliki keistimewaan yaitu bahasanya yang sangat ringkas namun cukup untuk memberikan suatu pemahaman yang jelas kepada pembaca tafsir Jalalain. Kitab ini sangat diterima di kalangan pesantren. Kenapa diterima? Karena kitab ini dianggap sebagai tangga pertama dalam memahami kitab tafsir yang lebih dalam penjelasannya. Sehingga tafsir Jalalain sering sekali digunakan di pesantren sebagai tafsir yang paling pertama dikaji di kalangan para santri. Selanjutnya ada metodologi yang digunakan. Metodologi yang digunakan dalam tafsir Jalalain yaitu menggunakan metode penjelasan yang global ataupun ijmali, secara umum dijelaskannya, tidak secara spesifik. Selanjutnya menjelaskan ayat Al-Quran dalam segi bahasa dengan memperhatikan makna-makna ayat Al-Quran. Selanjutnya menggunakan metode tafsir bil maksur. Bil maksur yaitu menggunakan metode tafsir bil riwayah ataupun dengan hadis-hadis atau sekalipun dengan tafsir-tafsir ulama terdahulu. Jadi selain menggunakan bahasa juga terkadang di dalam tafsir Jalalain itu menjelaskan dengan bil maksur, yaitu dengan hadis. Selanjutnya terkadang juga tafsir Jalalain itu menggunakan tafsir biroi ataupun pendapat pribadi dalam berbagai sebagian ayat. Dalam tafsir Jalalain itu menggunakan pendekatan biroi ataupun pendapat pribadi dalam mengomentari pemahaman tentang ayat Al-Quran. Selanjutnya menghindari perincian ataupun penjelasan yang rumit. Jadi sifat dari tafsir Jalalain itu lugas, sederhana, mudah dipahami, padat, dan juga sangat mudah sekali dipahami oleh para pembaca. Selanjutnya corak dari tafsir Jalalain. Corak dari tafsir Jalalain yang pertama yaitu sangat ringkas, sederhana dalam menjelaskan makna ayat. Jadi tafsir Jalalain itu punya karakter yang membedakannya dari tafsir-tafsir yang lain. Kalau tafsir yang lain itu banyak yang menggunakan penjelasan yang sangat panjang sekali seperti tafsir At-Tabari ataupun tafsir Ibnu Katsir, sedangkan tafsir Jalalain sangat ringkas sekali, sederhana pembahasannya. Selanjutnya yaitu penekanan makna dalam sudut pandang lugawi. Nah, di antara karakter yang sangat menonjol dalam tafsir Jalalain yaitu menggunakan pembahasan ataupun sudut pandang penggalian makna menggunakan bahasa ataupun gramatikal bahasa Arab. Selanjutnya menggunakan riwayat hadis atau asbab an-nuzul. Karakter dari tafsir Jalalain selain menggunakan pendekatan makna ataupun bahasa juga menggunakan hadis ataupun asbab an-nuzul. Di dalam sebagian ayat tafsir Jalalain itu
mencoba menjelaskan suatu makna ayat dengan menggunakan sudut pandang asbab an-nuzul ataupun konteks dari diturunkannya ayat tersebut. Selanjutnya, tafsir Jalalain juga mempunyai karakter yaitu keterbatasan analisis fikih dan juga filosofi. Jadi tafsir Jalalain itu sangat sedikit sekali membahas tentang permasalahan fikih dan juga filosofi ayat. Kenapa? Karena emang dari awal tafsir Jalalain itu mencoba menjelaskan secara singkat, seperti tadi dijelaskan, singkat, padat, dan juga mudah dipahami bagi para pengkaji yang masih tahap belajar gitu. Selanjutnya ada pendekatan kontekstual dalam beberapa kasus ayat menggunakan konteks sosial. Jadi dalam beberapa kasus tafsir Jalalain mencoba menjelaskan dengan sudut pandang yang lebih agak sedikit komprehensif, yaitu memperhatikan konteks sosial diturunkannya ayat tersebut, sehingga menghadirkan makna yang agak berbeda dari hanya sekedar pendekatan berupa makna-makna ayat lugawinya. Selanjutnya yaitu tentang bagaimana contoh penafsiran Jalalain dalam menafsirkan ayat. Saya akan mencoba memberikan sebuah contoh, yaitu pada surat Al-Fatihah ayat pertama. Pada lafaz Alhamdulillah, lafaz ini dijelaskan oleh pengarang dalam tafsirnya, yaitu merupakan sebuah pernyataan pujian yang ditujukan kepada Allah yang memiliki seluruh pujian dari semua makhluknya. Kalimat ini menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang paling layak untuk dipuji karena keagungan dan kekuasaannya. Selanjutnya kata Robi ini merujuk ataupun mengandung arti Tuhan sebagai, bukan hanya sebagai Tuhan, tetapi sebagai zat yang memelihara dan juga mengurusi seluruh makhluknya. Selanjutnya lafaz al-alamina. Lafaz al-alamina mencukup pada seluruh makhluk, baik itu jin ataupun malaikat ataupun manusia dan juga seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan saya tentang deskripsi ataupun metodologi ataupun corak ataupun contoh dari ayat tafsir yang ada pada kitab Jalalain. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.